kamu tidak percaya. Setiap orang pernah mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidup. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang dialami. Ada yang menghadapi tantangan dengan penuh ketakutan dan kecemasan, bahkan panik. Tetapi ada yang menghadapi tantangan dengan tenang. COVID-19 dengan varian barunya mengamuk kembali di tanah air dalam 2 minggu terakhir ini. Yang terpapar hanya di Jakarta saja pada tanggal 18 Juni 2021 ada 4.737 orang. Dan untuk seluruh Indonesia ada 12.990. Angka yang begitu tinggi. Mari kita waspadai amukan COVID-19 ini dengan meningkatkan disiplin diri untuk mengikuti protokol kesehatan dan kebiasaan hidup sehat. Inilah tantangan kita sehari-hari ke depannya. Reaksi kita terhadap tantangan yang dihadapi sangat tergantung pada jenis tantangannya dan juga pada karakter pribadi yang dimiliki seseorang. Sikap panik, takut, dan cemas tentu bukan hal yang dianjurkan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Karena sikap-sikap itu tidak menolong untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang dihadapi. Hal yang dianjurkan dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup yaitu hadapi dengan tenang. Pahami dan berusaha untuk mengerti tentang apa yang sedang dihadapi. Sehingga kita bisa menghadapinya dengan menemukan jalan keluarnya yang terbaik. Untuk setiap tantangan dan kesulitan perlu cara yang berbeda untuk menghadapinya. Pengalaman Ayub dalam Perjanjian Lama adalah sebuah contoh. Dia mengalami tantangan yang silih berganti. Ia mengalami tantangan berhubungan dengan kesehatannya, berhubungan dengan kekayaannya, harta benda yang dia miliki, dan juga dengan orang-orang yang dia cintai. Tetapi Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Ia tetap setia dan percaya pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ayub selalu memohon bantuan dan pertolongannya. Sampai pada akhirnya Ayub mendapat berkat dan pertolongan Tuhan karena iman dan kesetiaannya pada Tuhan. Santo Paulus juga mengalami banyak tantangan dan kesulitan dalam perjuangannya untuk mengikuti dan mewartakan Kristus. Ia pernah ditolak oleh kelompok para murid Yesus karena mereka tahu Paulus itu sebelumnya seperti apa. Paulus pernah juga ditolak oleh orang-orang yang dia kunjungi, bahkan oleh penguasa Romawi masa itu. Tetapi Paulus tetap teguh percaya kepada Yesus yang telah memanggil dan memilihnya untuk menjadi pewarta kabar sukacitanya. Ayub dan Paulus tidak lari dari tantangan, tetapi menghadapinya dengan penuh iman. Kasih karunia Kristus telah menguasai kami. Demikian keyakinan Santo Paulus dalam pewartaannya kepada umat di Korintus. Bisa dibaca dalam 2 Korintus bab 5 ayat 14 sampai 17. Paulus menyadari dirinya telah dikuasai oleh kasih Kristus. Ia menomorduakan dirinya dan mengutamakan Kristus yang ia layani dalam diri orang lain. Paulus menegaskan keyakinan dan pengalamannya. Kasih Kristus telah menguasai kami. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Wow. Paulus mengajak kita agar menjadi ciptaan baru, seperti ia sendiri telah menjadi baru dalam Kristus. Ia berubah menjadi pewarta Kristus karena Kristus sendiri menjadikannya seperti itu. Kita juga akan digunakan Kristus untuk mewartakan kasih dan kebaikannya kepada lebih banyak orang lagi, sesuai dengan konteks kita masing-masing. Sebagai guru misalnya, persiapkanlah dan ajarilah murid-muridmu dengan semangat kasih. Para murid harus dituntun untuk menjadi manusia yang baik dan benar, agar kedepannya mereka menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Sebagai orang tua, perlakukanlah putra-putrimu sebagaimana mestinya, sehingga mereka kemudian bisa menjadi orang yang mandiri dan berkepribadian yang baik, kuat dan kokoh dalam menghadapi situasi kehidupan.
Sebagai anak, jangan pernah berhenti belajar untuk terus menjadi yang terbaik dari dirimu. Tunjukkanlah kemampuan terbaikmu dalam belajar. Hanya dengan belajar kita bisa menjadi manusia baru. Belajar apapun itu akan membantu kita untuk senantiasa terbuka kepada kemungkinan baru. Dan ambillah kesempatan itu untuk mengaktualisasikan diri dan seluruh potensi yang dimiliki. Sebagai pastor, sebagai romo, selalu terbuka terhadap pelayanan yang lebih baik lagi. Dengan mendengarkan masukan umat, serta selalu terbuka kepada kebaikan umum dan bimbingan kasih Allah. Andalkan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam seluruh karya, serta melalui utusannya yang hadir dalam seluruh siara hidup kita. Sebagai umat, berjuanglah sedapat mungkin untuk terlibat aktif dalam kegiatan bersama, untuk memajukan kehidupan menggereja di wilayah tempat kita tinggal. Gereja sesungguhnya adalah keluarga kita. Hidupkanlah nilai-nilai Injil dalam rumah tangga kita masing-masing. Sebagai majikan, berlakulah adil terhadap semua orang, karena dengan itu kita berlaku adil juga untuk diri kita sendiri. Apa yang kamu kehendaki orang lain perlakukan untukmu, perlakukanlah itu juga demikian kepada mereka. Sebagai karyawan, karyawati, lakukanlah dengan kemampuan terbaikmu dalam setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadamu. Tampilkan kreativitas dan efektivitas kerja di mana saja kamu berada. Orang yang baik selalu menunjukkan etos kerjanya yang baik. Paulus selalu berjuang untuk menjadi ciptaan baru yang semakin sesuai dengan kehendak Kristus. Semua kita bisa menjadi ciptaan baru kalau kita selalu berjuang untuk bersatu dengan Yesus, dengan mencintai setiap pekerjaan dan situasi yang sementara kita alami. Kita harus sanggup untuk mengontrol situasi yang kita alami. Kita harus menjadi penanggung jawab atas hidup kita, seluruh yang terjadi di dalamnya. Jangan pernah itu dialihkan kepada orang lain, apalagi diambil alih oleh orang lain. Serahkanlah seluruh yang dihadapi ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus mengingatkan muridnya, mengapa kamu tidak percaya? Yesus mengajak para muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Inilah ajakan untuk maju selangkah lagi dalam kehidupan. Maju selangkah untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk memperbaiki diri dan untuk belajar sesuatu yang lebih baik lagi. Mereka meninggalkan banyak orang dan bersama Yesus naik ke perahu. Untuk maju selangkah itu, mereka tidak berjalan sendirian. Mereka berjalan bersama Yesus. Mereka mengandalkan Yesus. Dalam perjalanan ke seberang itu, mereka mengalami tantangan, dihadang bahaya, danau yang bergelora dan ombak besar karena angin kencang. Air mulai masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Kalau air tidak bisa dikeluarkan dari dalam perahu, maka perahu akan tenggelam dan mereka semua akan binasa. Situasi sungguh mencekamkan, sungguh menegangkan. Saat itu Yesus sementara tidur di buritan. Lalu mereka membangunkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Suatu kecemasan yang luar biasa. Mereka menyampaikan ini karena mereka sangat takut. Perahu mereka akan tenggelam. Naluri sebagai nelayan yang mereka miliki sungguh kental. Dan mereka kenal kalau air danau bergelora seperti itu. Tetapi apa yang mereka alami? Sesuatu yang menakjubkan. Mereka sungguh maju selangkah lagi, mengenal tentang kuasa Yesus. Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Sesuatu yang tidak pernah para murid alami sebelumnya. Para nelayan mendengar cerita ini pun terheran-heran. Mendengar danau langsung tenang dan teduh. Pengalaman umum, angin akan mereda secara perlahan. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yesus maju selangkah lagi menantang para muridnya.
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa yang Yesus katakan kepada para murid waktu itu, Ia katakan sekali lagi untuk kita sekarang. Kadang orang ragu akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya bila berhadapan dengan bahaya yang mengancam hidup dan keselamatan. Hal praktis yang perlu kita lakukan, hadapilah segala sesuatu dengan tenang. Jangan mempersalahkan orang lain dan pahami apa yang sesungguhnya terjadi. Undanglah Tuhan untuk selalu hadir dalam seluruh peristiwa hidup yang kita alami. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 7 ayat 22. Kenapa kamu begitu takut? Yesus senantiasa menyertai kita, kapan dan di mana saja kita berada. Tuhan memberkati.